الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله Perkenalkan, nama saya Sultan Zakir, nama panggilan Zakir, asal sekolah SD Negeri Koja 2. Yang terhormat ibu-ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang suci Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Para hadirin serta dewan juri, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menyampaikan ceramah tentang keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatish syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu huruf, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Hadirin sekalian serta dewan juri yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram memiliki banyak keutamaan. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram," yang artinya ibadah yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 Muharram. Selain berpuasa, kaum muslimin dianjurkan untuk banyak bersedekah dan menyantuni anak yatim. Tradisi ini memang tidak disebutkan dalam hadis, namun sebagian besar ulama menyatakan bahwa hal ini baik untuk dilakukan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat adik Zulkarnain Muzakir. Terima kasih. Lanjut ya. Yang terhormat Ibu Dewan Juri, terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini, serta tak lupa kita haturkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yaitu Islam. Tema yang akan saya bawakan yaitu hijrah di titik awal kejayaan Islam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, hijrah yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat tidaklah melarikan diri dari orang-orang musyrik, bukan pula bersikap putus asa dari kondisi yang terjadi. Hijrah beliau juga tidak bertujuan untuk mencari ketenaran, pangkat dan kekuasaan di kota Madinah. Sama sekali tujuannya bukan itu. Karena sewaktu di Mekah, beliau pernah didatangi oleh pemuka dan pemimpin Mekah seraya mengatakan beliau, jika dakwah Islam yang engkau lakukan bertujuan mendapatkan harta benda, maka kami akan mengumpulkan harta benda kami sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Dan jika engkau bertujuan memperoleh kekuasaan, maka kami akan menjadikan sebagai penguasa. Namun Rasulullah tidak terpesona dan dipercaya oleh mereka, karena dakwah beliau memang tidak bertujuan untuk mendapatkan itu semua, yaitu yang beliau harapkan hanyalah ridho Allah semata. Ini adalah puncak keteladanan bagi kita semua, khususnya bagi para dai yang ingin mematikan hidupnya untuk berdakwah. Masyirat muslimin rahimakumullah, hijrah Rasulullah juga tidak bertujuan untuk mencari ketenangan dan kenyamanan hidup di Madinah. Keyakinan beliau adalah bahwa apa yang beliau bawa merupakan dakwah kebenaran dan risalah petunjuk yang harus dilaksanakan sesuai perintah Allah. Karenanya, ketika paman beliau Abu Thalib datang meminta beliau untuk tidak menghalang-halangi orang kafir menyembah berhala mereka, beliau mengatakan dengan tegas, yang artinya, demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah yang aku lakukan, pasti aku tidak akan mau meninggalkannya sampai Allah mengenakannya atau aku binasakannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya adalah petunjuk bagi kita bahwa kemusyrikan, kekufuran, kezaliman dan kebatilan, sekuat dan sebesar apapun, pasti ada akhirnya akan terperosok ke dalam jurang kehancuran. Sebaliknya, kebenaran pasti suatu saat akan menemukan jalan kesuksesan dan pasti akan berhasil mengibarkan janji-janji kemenangan. Karena Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan gemilang kepada kaum mukminin dan telah menjadikan di balik kesuksesan pasti terdapat jalan keluar, dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawmul akhir. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada hari kiamat. Surat Ghafir ayat 51. Baik, ini ceramah singkat dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Pak dapat ada. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Kailan, nama panggilan Gail.
asal sekolah SD Negeri Roja 2. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Bolehkah saya memantun untuk membuka tausiah saya pada pagi ini? Batu kuala dicari menggali, jarang diterpa mentari pagi. Jawablah salam dari saya Gai, agar mendapat lillahi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi penghulu segala umat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hikmah dengan tema menyerap pelajaran penting tentang baru Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Makna hijrah dan keutamaan hijrah terdapat dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki tahun baru Islam. Ini bertanda bahwa bertambah usia kita, tapi semakin sedikit umur kita. Berlalu kesempatan mendekati kesempitan. Astagfirullah. Jangan berdoa apa yang malu. Rasulullah SAW bersabda, dua hal yang banyak orang tertipu, yaitu asyatu wal farahu, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pergantian waktu dari hari ke pekan ke bulan, hingga bulan ke tahun, mestinya memunculkan harapan baru dari tahun-tahun sebelumnya, hingga kita dapat meraih prestasi yang lebih baik, prestasi yang sempurna baik di mata Allah maupun di mata dunia. Semoga awal tahun Hijriah ini merancang hidup yang lebih baik ke depannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bolehkah saya berpantun untuk menutupi tausiah saya pada pagi hari ini? Bintang-bintang berkati pindah, kepada bulan dengan semalu-malu. Selamat tahun baru 1446 Hijriah untuk seluruh sobatku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Andani, nama panggilan Puput, asal sekolah SD Negeri Roja 2. Yang terhormat Ibu Dewan Juri, yang terhormat teman-temanku sekalian yang saya cintakan dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang sehat penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita berada dalam fase peralihan tahun Hijriah. Bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir berganti dengan bulan Muharram. Islam sebagai bulan awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu biasa. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan lebih baik lagi. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbi, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mamun." Yang artinya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang celaka. Selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun kehilapan. Selamat tahun baru 1446 Hijriah. Akhirul kalam usikum wa nafsi wa yaya bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplausnya buat penampilannya dari adik Putri Amalia Anjani. Perkenalkan, nama saya Alfaira Yasna Melaika. Nama panggilan Yara. Yang asal sekolah SD Kelas Roja 2. Yang terhormat Bapak Ibu-ibu Dewan Juri, yang terhormat teman-teman saya dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Azizul Ghaffar. Amma ba'du. Pertama-tama yuk mari kita panjatkan puji
tua. Ya, Allah Subhanahu pun mencintai orang tua kita loh. Dalam Islam wajib mencintai orang tua. Apa sih buktinya? Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik dan rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-20. Rabbi ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang kalau disuruh orang tua marah-marah, pasti kalian kan? Jangan begitu ya teman, mulai besok kita muliakan ayah ibu kita selalu, perlakukan mereka dengan hormat karena jasa mereka tak dapat kita balas dengan apapun. Marilah kita muhasabah diri kita untuk menjadi lebih baik di tahun baru Islam ini, menjadi diri yang lebih baik di setiap hari, setiap bulan, dan hingga setiap tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang belum ambil ya? كنز الكرم مولى النعم هذه